Kita masuk dalam latar belakang. Émile Durkheim adalah seorang sosiolog Prancis yang lahir pada tanggal 15 April 1858 di Epinal, Prancis, dan meninggal pada tanggal 15 November 1917 di Prancis. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam sejarah sosiologi modern dan salah satu pendiri sosiologi sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Latar belakang Durkheim juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya. Ayahnya, Moise Durkheim, adalah seorang rabi yang sangat terpelajar dan konservatif, sementara ibunya, Melanie Durkheim, juga memainkan peran penting dalam pendidikannya. Durkheim mengenyam pendidikan di sekolah tinggi lokal sebelum melanjutkan studinya di École Normale Supérieure di Prancis pada usia 18 tahun. Setelah menyelesaikan studinya, Durkheim mengabdikan karirnya pada pengembangan sosiologi sebagai ilmu yang mandiri. Pada tahun 1887, ia diangkat sebagai dosen sosiologi pertama di Universitas Bordeaux, di mana ia mulai mengembangkan ide-ide kunci yang akan membentuk kontribusinya terhadap sosiologi. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu fakta sosial. Fakta sosial adalah seluruh cara bertindak baku maupun tidak yang dapat berlaku pada diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal, atau bisa juga dikatakan bahwa fakta sosial adalah seluruh cara bertindak yang umum dipakai suatu masyarakat dan pada saat yang sama keberadaannya terlepas dari manifestasi individual. Ini menjelaskan bahwa Durkheim memberikan dua definisi untuk fakta sosial agar sosiologi bisa dibedakan dari psikologi. Yang pertama, fakta sosial adalah pengalaman sebagai sebuah paksaan eksternal dan bukannya dorongan internal. Yang kedua, fakta sosial umum meliputi seluruh masyarakat dan tidak terikat pada individu partikular apapun. Yang pertama, fakta sosial material dan non-material. Durkheim membedakan dua tipe ranah fakta sosial material dan non-material. Fakta sosial material seperti gaya arsitektur, bentuk teknologi dan hukum dan perundang-undangan relatif mudah dipahami karena keduanya bisa diamati secara langsung. Jelas, misalnya aturan berada di luar individu dan memaksa mereka. Lebih penting lagi, fakta sosial material tersebut seringkali mengekspresikan kekuatan moral yang lebih besar dan buat yang sama-sama berada di luar individu dan memaksa mereka. Kekuatan moral inilah yang disebut dengan fakta sosial non-material. Durkheim mengakui bahwa fakta sosial non-material memiliki batasan tertentu. Ia ada dalam pikiran individu, akan tetapi dia yakin bahwa ketika orang memulai berinteraksi secara sempurna, maka interaksi itu akan mematuhi hukumnya sendiri. Selanjutnya yang kedua, jenis-jenis fakta sosial non-material. Fakta sosial non-material sangat penting bagi Durkheim, maka kita mengetengahkan pembahasan singkat 4 jenis fakta sosial non-material. Yang pertama, moralitas. Yang kedua, kesadaran kolektif. Yang ketiga, representasi kolektif. Dan yang keempat, aliran sosial. Sebelum menjelaskan bagaimana Durkheim menggunakan jenis-jenis tersebut dalam studinya. Jenis yang pertama yaitu moralitas. Durkheim dikenal sebagai sosiolog moralitas dalam pengertian terluas dari kata ini. Dengan mempelajari Durkheim akan memperingatkan kita bahwa fokus pada moralitas sesungguhnya dasar sosiologi sebagai sebuah disiplin tersendiri. Perhatian Durkheim terhadap masalah moralitas berhubungan dengan definisinya tentang kebebasan yang cukup janggal. Dalam pandangan Durkheim, orang selalu terancam kehilangan ikatan moral dan hal ini adalah patologi. Ikatan moral tersebut sangat penting bagi Durkheim karena tanpa itu individu akan diperbudak oleh nafsu yang tidak pernah puas. Jenis yang kedua yaitu kesadaran kolektif, merujuk pada struktur umum pengertian norma dan kepercayaan bersama. Oleh karena itu, dia adalah konsep yang sangat terbuka dan tidak tetap. Sebagaimana yang kita lihat berikutnya, Durkheim menggunakan konsep ini untuk menyatakan bahwa masyarakat primitif memiliki kesadaran kolektif yang kuat, yaitu pengertian norma dan kepercayaan bersama lebih daripada masyarakat modern.
Jenis yang ketiga yaitu representasi kolektif, karena kesadaran kolektif merupakan sesuatu yang luas dan gagasan yang tidak memiliki bentuk yang tetap. Oleh karena itu, tidak mungkin dipelajari secara langsung, akan tetapi meski didekati melalui relasi fakta sosial material. Karena Durkheim tidak puas dengan keterbatasan ini, dia akhirnya tidak terlalu banyak menggunakan konsep kesadaran kolektif dalam karyanya yang terakhir dan lebih memilih konsep yang lebih spesifik yaitu representasi kolektif. Selanjutnya jenis yang keempat, arus sosial. Sebagian besar fakta sosial yang dirujuk Durkheim seringkali diasosiasikan dengan organisasi sosial. Akan tetapi dia menjelaskan bahwa fakta sosial tidak menghadirkan diri dalam bentuk yang jelas. Durkheim menyebutkan dengan arus sosial. Dia mencontohkan dengan luapan semangat, amarah, dan rasa kasihan yang terbentuk dalam kumpulan publik. Meskipun arus sosial kurang konkret dibanding fakta sosial, itu dikarenakan fakta sosial tidak bisa direduksi pada individu. Kita diseret oleh arus sosial dan ia memiliki kekuatan untuk memaksa kita meski kita baru bisa menyadarinya ketika kita bergulat melawan perasaan bersama ini. Kita masuk pada poin berikut, yaitu pendidikan moral dan reformasi sosial. Durkheim tidak mau terbelit dengan dunia politik dan dia memang selalu menghindari politik kepartaian karena tidak sesuai dengan objektivitas ilmiah. Namun begitu, sebagaimana kita lihat, banyak dari tulisannya berhubungan dengan isu sosial dan berbeda dengan orang yang melihat diri mereka sebagai ilmuwan objektif pada masa itu. Dia tidak segan-segan mengusulkan reformasi sosial yang khususnya yang terkait dengan pendidikan dan kelompok bekerja. Durkheim menuliskan bahwa kalau peran ilmu sosial adalah memberikan panduan bagi jenis-jenis intervensi sosial tertentu. Adapun jenis-jenis intervensi sosial, yang pertama moralitas. Durkheim fokus terhadap moralitas, akan tetapi tidak mudah untuk mengklasifikasi teori moralitasnya berdasarkan kategori yang khusus. Di satu pihak, dia adalah seorang penganut paham relativis yang percaya bahwa aturan etika memang dan pasti akan berubah dalam merespons fakta sosial lain. Di sisi lain, dia adalah orang yang tradisionalis karena dia meyakini bahwa dengan cara sederhana kita bisa menciptakan moralitas baru. Dia bersikeras bahwa kita mesti melihat suatu fakta alamiah dalam moralitas yang mesti kita teliti dengan serius. Yang kedua, pendidikan moral. Upaya Durkheim yang paling konsisten dalam memperjuangkan reformasi masyarakat agar moralitas modern bisa ditegakkan adalah dengan menitikberatkan masalah pendidikan. Pendidikan didefinisikan oleh Durkheim sebagai proses di mana individu mendapatkan alat-alat fisik, intelektual, dan yang paling penting bagi Durkheim, moral yang diperlukan agar dapat berperan dalam masyarakat. Sebelum Durkheim mulai reformasi pendidikan, ada dua pendekatan yang digunakannya. Pendekatan pertama melihat pendidikan sebagai perpanjangan tangan gereja, sedangkan yang kedua melihat pendidikan sebagai pencetak individu yang alami. Sebaliknya, Durkheim berpendapat bahwa pendidikan akan menolong anak-anak mengembangkan sikap moral terhadap masyarakat. Dia percaya bahwa sekolah secara praktis adalah satu-satunya institusi yang akan memberikan landasan sosial bagi moralitas modern. Yang ketiga, kelompok kerja. Komitmen moral yang sesungguhnya membutuhkan kelompok konkret yang terikat dengan prinsip dasar organisasi masyarakat modern, yaitu pembagian. Ken Durkheim mengusulkan pengembangan kelompok pekerja. Seluruh pekerja, manajer, dan pemilik modal yang terlibat dalam sebagian industri mesti bergabung bersama dalam sebuah kelompok yang bersifat profesional dan sosial. Durkheim tidak percaya bahwa ada konflik kepentingan antara pemilik, manajer, dan pekerja dalam sebuah industri. Dalam hal ini tentu saja dia mengambil posisi yang berlawanan sekali dengan Marx yang berpendapat ada konflik kepentingan antara pemilik dan pekerja. Kita masuk pada poin berikut, yaitu kritik. Sebagaimana dijelaskan di atas, proses diterimanya Durkheim dalam sosiologi Amerika sangat dipengaruhi oleh Talcott Parsons yang menyebut Durkheim sebagai penganut fungsionalisme dan positivisme. Meski menurut kita pelabelan tersebut tidak terlalu tepat untuk menyatakan karakteristik posisi Durkheim, namun tetap ada sejumlah kritik terhadap ide-idenya yang didasarkan pada karakteristik tersebut. Karena para mahasiswa sosiologi harus menyimak kritik-kritik ini, ada baiknya jika kita membahasnya secara ringkas di sini. Yang pertama, fungsionalisme dan positivisme. Fokus Durkheim pada fakta-fakta sosial level makro merupakan salah satu alasan kenapa karyanya memiliki peran sentral dalam perkembangan fungsionalisme struktural yang juga sama-sama berorientasi makro atau tentang fungsionalisme struktural.
Akan tetapi, apakah Durkheim seorang fungsionalis atau tidak masih bisa diperdebatkan dengan tergantung pada bagian kita mendefinisikan fungsionalisme. Fungsionalisme bisa didefinisikan dalam dua cara yang berbeda, pengertian yang lemah dan pengertian yang kuat. Bahwa seluruh sosiolog adalah fungsionalis, dia merujuk pada pengertian yang lemah, bahwa fungsionalisme adalah suatu pendekatan yang berusaha menyatukan bagian masyarakat secara keseluruhan dan menyatukan masyarakat antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kritik-kritik lain. Ada persoalan lain dalam teori Durkheim yang harus kita diskusikan di sini. Persoalannya berkaitan dengan konsep fakta sosial. Belum jelas bahwa fakta sosial bisa didekati dengan sikap objektif, seperti yang direkomendasikan Durkheim. Bahkan fakta sosial yang sepertinya objektif, seperti bunuh diri, masih bisa dilihat sebagai akumulasi interpretasi. Dengan kata lain, apakah suatu kematian adalah bunuh diri atau tidak, tergantung pada maksud dari pelakunya. Persoalan ini makin sulit, misalnya dalam kasus overdosis obat terlarang. Di samping itu, interpretasi mungkin saja mengalami bias secara sistematis, sehingga misalnya kematian orang yang memiliki status sosial tinggi mungkin tidak akan diartikan sebagai bunuh diri, walaupun ketika ditemukan tak bernyawa, orang itu sedang menggenggam pistol yang melubangi kepalanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.